kawan dan kerabat di mana saja Anda berada. Saya Freddy Magitan bersama Anda lagi dalam acara On The Way in the Journey of Faith. Salam dari studio Yayasan Terang Warta Rohani, Kota Wisata Batu, Jawa Timur. Saya yakin Anda semua dipenuhi damai sejahtera di hari yang baru, anugerah Tuhan ini. Kawan, pada edisi OTW hari ini akan saya bagikan sebuah refleksi kehidupan dengan judul Rasa Syukur dan Terima Kasih. Dan di akhir acara ini akan saya hidangkan sebuah lagu rohani buat Anda. Baiklah, selamat menikmati. Kawan, refleksi hari ini terinspirasi oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, seorang hamba Yesus Kristus yang melayani di abad pertama. Firman-Nya mengatakan, "Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Ini tertulis dalam surat Kolose pasal 2 ayat 7. Kelihatan di sini suatu perintah yang halus yang didasarkan atas suatu kehidupan baru karena seseorang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan harus hidup di dalam Dia, berakar di dalam Dia, sekaligus dibangun dan bertambah teguh di dalam Dia. Nah, tentu saja hati yang melimpah dengan syukur sesuai tema tadi, karena memiliki Yesus Kristus ini selalu ingin terungkapkan. Selalu. Dan pernyataan rasa syukur ini bukan saja kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama manusia yang selalu dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kasih-Nya. Jadi inilah dasarnya kita memiliki rasa syukur kepada Tuhan dan rasa terima kasih kepada sesama. Kata syukur mengandung rasa terima kasih yang dalam. Namun kata ini biasanya diucapkan hanya kepada Tuhan. Umumnya orang tidak secara langsung mengucap syukur kepada sesamanya. Tapi kalaupun seseorang menerima sesuatu yang baik dari sesamanya, ia secara spontan mungkin dapat berkata, "Wah, syukur." Namun ia sebenarnya sedang mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan, bukan langsung kepada orang yang menolongnya. Dan biasanya kata syukur yang diucapkan ini langsung diikuti dengan ucapan terima kasih kepada pihak yang baru saja menolongnya. Misalnya, ia akan mengucapkan syukur Tuhan. Lalu sambil memandang orang yang menolongnya, ia mengatakan terima kasih banyak ya. Misalnya seperti itu. Artinya, rasa terima kasih seseorang kepada seorang yang lain itu hampir selalu merupakan refleksi dari rasa syukurnya kepada Tuhan atas pemberian Tuhan melalui sesamanya. Nah, sebagai orang beriman dengan rasa syukur kepada Tuhan atas apa saja yang telah dibuat Tuhan bagi kita, atas kehidupan yang sedang kita miliki ini, maka kita akan selalu sadar bahwa Tuhan itu sumber pertolongan dan sumber kehidupan kita. Namun pada saat yang sama, kita pun sadar bahwa Tuhan menolong kita dan memberkati kita hampir selalu melalui sesama kita, secara langsung maupun tidak. Melalui orang tua, melalui saudara atau teman kita. Ya, seringkali pula Tuhan menolong kita melalui orang yang tidak kita kenal sebelumnya, tidak kita kenal sama sekali. Bahkan tidak mustahil pertolongan Tuhan itu datang melalui orang-orang yang dulunya mungkin sangat kita benci. Jadi kawan, berterima kasih kepada sesama adalah salah satu wujud kelimpahan rasa syukur kita kepada Tuhan. Ini sungguh suatu kebenaran yang harus kita yakini dan harus menjadi salah satu dari
core values atau nilai-nilai inti sebagai pedoman hidup kita. Mengucapkan terima kasih memang sudah merupakan suatu gerak refleks dalam komunikasi antar manusia. Kata terima kasih dengan cepat terucapkan tanpa berpikir lagi. Kalau ada orang menolong kita, maka secara otomatis kita mengucapkan misalnya, makasih ya, suhun yo, thanks, matur nuwun, dan lain-lain. Kadang seseorang menyatakan terima kasih bukan dengan mengucapkan kata-kata terima kasih, tetapi hanya dengan menunjukkan sikap yang manis, yang hangat, dengan senyum secara spontan, berjabat tangan, kadang-kadang menepuk bahu, merangkul, atau bahkan dengan pelukan dan ciuman. Ucapan terima kasih yang bisa keluar dari suatu kedalaman hati yang tak terukur, hingga kata-kata terima kasih itu sendiri tak sanggup diucapkan untuk melukiskan besarnya rasa terima kasih itu. Pada tingkat kedalaman rasa terima kasih seperti ini, kita bisa saja memeluk seseorang sambil meneteskan air mata. Karena kita menyadari dan mengakui kebaikan atau pengorbanannya yang begitu menyentuh hati dan memberkati hidup kita. Kita mungkin tidak bisa menduga tingginya nilai dan besarnya kekuatan yang ada di balik ucapan terima kasih atau tanda-tanda terima kasih lainnya. Baik dari pihak kita sendiri terhadap orang lain maupun dari pihak orang lain kepada kita. Namun, yakinlah bahwa nilai pernyataan terima kasih itu sangat tinggi. Dan kekuatannya pun sangat besar untuk mempengaruhi dan memberkati orang lain. Ada perasaan bahagia yang dalam diri seseorang karena ia merasa dirinya dihargai oleh orang lain hanya dengan ucapan terima kasih yang diterimanya. Sebaliknya, ada perasaan bahagia yang sama pula yang dirasakan seseorang karena ia mendapat kesempatan untuk dengan tulus menyatakan terima kasih kepada orang lain yang telah menjadi pertolongan bagi dirinya. Memang, tak ada orang yang dapat bersungguh-sungguh mengucapkan terima kasih kalau dirinya tidak pernah merasa ditolong. Dan tak seorang pun dapat mengucapkan terima kasih kalau pada dasarnya tidak ada rasa terima kasih dalam hatinya atas kebaikan orang lain. Juga terima kasih itu sulit dinyatakan dalam hubungan antar sesama kalau memang tak ada rasa saling menghormati, tak ada rasa saling menghargai. Ada sebuah pepatah dari Vietnam mengatakan begini, ketika makan buah, ingatlah orang yang menanamnya. Pepatah ini mengandung makna bahwa setiap orang, meskipun tidak dikenal, serendah apapun dia, telah berguna bagi kehidupan orang lain. Ingatlah dan bersyukurlah kepada Tuhan. Juga ucapkanlah terima kasih dengan ikhlas kepada orang lain yang telah berbuat baik. Setiap kita membutuhkan orang lain, maka sudah sepatutnya perbendaharaan hati kita selalu penuh, berlimpah-limpah dengan rasa terima kasih untuk orang lain. Kita juga perlu menghargai dan menerima dengan ikhlas ucapan terima kasih orang lain kepada kita. Dan kawan, kalau kita ingin beranjak ke level yang lebih tinggi, kita perlu belajar berterima kasih juga atas suatu kepahitan sebagai akibat perbuatan orang lain. Bukankah pengalaman menyakitkan berguna pula mengangkat kita ke tingkat kedewasaan rohani, kedewasaan spiritual yang lebih tinggi?
yang diinginkan oleh Tuhan? Kawan, inilah sebuah lagu rohani yang berjudul Janji Tuhan, disampaikan oleh Salvation Voice. Anda bisa menemukan lagu ini di YouTube. Semoga menyegarkan hati Anda. Dan dengan berlalunya lagu ini, berakhirlah pula kebersamaan kita. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Saya Freddy Makitan, pamit dulu. Untuk jumpa lagi di acara yang sama, On the Way in the Journey of Faith. Have a good day. Janjimu Tuhan sepasti mentari pagi, tak pernah berubah di dalam hidupku, di siang dan malam. Janji Tuhan, janji yang kekal. Diberkatilah orang yang takut padanya, takkan kekurangan. Bagaikan pohon yang tumbuh di batang air, datang musim kering, tak layu daunnya. Janji Tuhan pasti sering ku alami di dalam hidupku ini yang berdosa. Janji Tuhan pasti di dalam Yesus akan memberiku roh penolong bila ku lemah. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan. Diberkatilah orang yang takut padanya, takkan kekurangan. Bagaikan pohon yang tumbuh di batang air, datang musim kering, tak layu daunnya. Janji Tuhan pasti sering ku alami di dalam hidupku
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.